dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang Salmon, Bang. Salom, Shalom. Salam itu kan Haleluya. Yahudi. Salam, Itu juga kami salam. pakai, Bang. Artinya itu Shalom Berarti itu sama dengan nyamar dong. Haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati, Bang. Sama kayak kalian, Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena Berarti saya nyamar masuk di dong. live itu, gini, saya sering masuk Berarti di live nyamar orang. dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai Salom. Bukan masalah itu, Bang. Sekarang masalahnya, kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Iya kan biasanya Salom itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Yang suka nyamar-nyamar lah aja. Yang suka nyamar-nyamar pakai aja. Maksudnya Shalom itu Tuhan Selamat siang. memberkati. Iya, tahu. Gitu. Nah, Tahu. terus Tapi pertanyaan itu saya, salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Nggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Nggak Coba ada. jelaskan. Kami nggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat. Yang sering Ya kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu. Iya. tinggalkan dulu itu ya. Oke. Apa jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Ya. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Juma. Kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah, terus sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan oh ini Kristen itu mengutip dari ayat Al-Quran? Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya, kalau kita bahas apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu, Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus, bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk, betul? Betul? Iya dong. Itu memang dikatakan itu terkutuk itu, Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia, seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak, Bang, enggak. Itu kok enggak lagi? Enggak, yang mana yang betul ini? Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu kalau gini. Jadi dosa apa yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini?
Gini bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari Enggak. kita itu. Bukan Gini. saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara Oke, seluruh saya makhluk. Setuju menjawabnya. enggak? Setuju Ya. enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan Tunggu, Tuhan. setuju dulu. Ah. Setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Gini, berarti bang, saya berarti setuju. dia Tapi sabar. ada dannya bang, tunggu. Sabar. Ada dannya. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada Iya, bagi dia. yang Tapi percaya, bagi oke. dia yang tidak percaya itu nggak Oke. bakalan ini. Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur, manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk? Yesus itu tidak busuk bang. Di hari ketika Seluruh dia bangkit, dosa, seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul bang, tapi ada dan di situ bang. Berarti manusia yang paling busuk di dunia, manusia yang paling busuk di dunia berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya, Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah? Gini bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes Tapi 2 gini nomor bang, 1. dengar dulu bang Juma, itu ada apa? Seluruh dosa dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Oke. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya yakin sekarang. Oke, saya yakin sekarang. Berarti Yesus itu ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus itu, enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak bang, tidak. Saya sangat tidak setuju. Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian bang. Loh, Yesus gimana? mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul bang. Nah, Gini, bang. sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu bang, jangan abang potong-potong dulu, saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa, itu bagi mereka yang percaya kepada Iya, dia. berapa? Bagi 2 miliar mereka lebih. yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Yesus tidak mengatakan bahwa, oh besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi Jadi bagi mereka yang Yohanes 2 nomor 1 sungguh-sungguh itu menerima apa? dia bang, sungguh-sungguh bertobat, Anak-anakku yang sungguh-sungguh kekasih, mengakui kesalahan itu bang. Bagi Anak-anakku Tuhan yang Yesus itu kekasih, mengampuni. janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Nggak kayak gitu apanya bang, nggak kayak gitu apanya bang. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang. Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? Kita contohnya saya gini ya bang. Anda melakukan dosa, gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Iya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya, saya melakukan perjinahan. Terus besoknya saya akui di hadapan Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan bang. Ya, sekarang solusinya gimana? Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau Iya, bertobat, ujung-ujungnya bertobat. Bang. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Seperti Islam dong jadinya. Oke bang, aku akui itu bang. Kau ikut-ikutan ke Islam. Bukan bang. Islam itu kalau melakukan dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya gini dulu. bertobat. Iya, Kau ikut-ikutan gini dulu. ke Islam. Tapi di Islam itu bang, gak ada yang menjamin, gak ada yang mengatakan bahwa Kata Muhammad siapa? mengatakan, Tidak ada "Aku yang adalah menjamin. jalan dan kebenaran Kata dan siapa? hidup dan tidak ada Kata seorang siapa? yang Kata siapa? menjawab Sekarang begini, saya bacakan dalil. kecuali aku. Saya katakan begini, ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu jaminan. Kada aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarsunal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga Firdaus, jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya
jaminan Yesus kepada Kristen? Ada nggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku bang. Oke, Itu janji Yesus ketika Bang. menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge Mikdas atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, ke Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin. Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan yang ditunjuk Oke, Bang Juma, kita Yesus dulu itu. Oke. Yesus adalah jalan. Saya sangat setuju. Saya paham ketika dengan mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. itu jangan dibahas dulu bang. Oke lah, sampai di situ kita bahas. Katanya tadi jalan. Saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia bang menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu ada dalilnya itu bang. Nanti saya rekam itu bang. Ya, nanti juga saya akan minta dalilnya Yesus. Saya akan share bang Juma. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis itu mengapa dia menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu dulu bang. Iya, jangan ditanya, jangan dibilang dulu Yesus. Saya udah tahu, saya mengerti bahwa Yesus gini bang. Tapi jawab dulu. Kenapa bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang najis, masa mengajari umatnya? Iya. Najis, Anda katakan najis. Orang untuk apa? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti bang, saya share itu. Sekarang. Saya share nanti. Itu dari sejarahnya bang. Sekarang mana dalil? Karena kemarin hari itu nggak ada abang jawab. Jangan perhatikan ajaran Paulus di sini yang berbicara tanpa dalil. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Karena kalau Yesus ini Betina, kasih dalil. Dalil. Ngomong apa sih? Saya kalau berbicara tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam, kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? Ketika buktinya? Yesus, saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Makanya ayat di mana? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat 4. Iya. Yohanes Iblis 8 ayat 4 kau bilang. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak, Dek? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Sabar dulu. Bang Juma, sabar dulu. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu narasi saya. Saya selesaikan dulu. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, nggak boleh jadi hamba.
Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Oke? Nah, kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Amin. Dibuka mute-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, jadi Makanya kita maunya itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu Saya baca dulu sudah ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai dia ingin membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matius? Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Mulai. Bang. Kita itu harus Ketika melihat, Yesus Bang. berkata, jangan "Aku gini, diutus." Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak Tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, Itu mana? ada dalilnya. Mana? Ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Febus tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. Ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya, Mana? videonya ada Mana buktinya itu, video, Bang. video. Saya Kalau masih saya Bang, langsung karena nunjuk saat dalil. ini saya itu langsung ambilnya nunjuk susah. dalil. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan kusebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Jadi bukan matahari Di mana, Dek? di dalam Matius 25 coba dibaca. Matius 25. Matius 25 nomor 41 itu Tuhanmu masuk neraka. Bukan 31 Iya. bukan 41 ya. 1 31. Oke. Coba dibaca dulu Bunda Nora. Apabila anak 31 manusia terus datang dalam 30. kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa Bersemayam. akan sebentar. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, terus. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, terus. sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah kanannya, ini apa nih? Terus sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus Bukan itu, jangan loncat. Loh, ini kan Loncat dulu seterusnya. Bunda Nora, jangan loncat. Tadi yang Loh, di mana Anda di loncat sini ayat itu. memasukkan neraka dengan surga di mana? Dan coba dan raja itu berkata kepada domba-domba sebelah kanannya, apa kata dia? Dan Hai raja itu kamu, berkata terimalah kepada mereka kerajaan. yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan. Yang disediakan. Terimalah kerajaan Di oleh rumah siapa? Bapakku. Di rumah siapa? Kerajaan yang disediakan Rumah oleh siapa? Bapakku sebelum dunia dijadikan. Nah, di mana sebelum dunia Bukan dijadikan? di rumah. Bukan di rumah di situ loh, bukan ada rumah gitu. Siapa yang bilang Bukan di rumah di situ loh. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Bapakku. Kok nggak baca ya? Yesus mengatakan aku akan menyediakan Sudah tempat. jelas loh itu. Aduh, Udah cukup. Udah. Matius Aku akan 25, Matius 25 ya. Matius 2. kau jaringan kau. Maka raja itu akan berkata kepada domba yang di sebelah. Kau makanya dengarkan Maka dulu. raja itu Oke, Oke, silakan. saya lagi membaca, kau mau Silakan, potong aja silakan. terus di sini di mana di dalam neraka katanya. Emosi. Tunjukkan kau yang baca, kau tunjukkan dulu. Emosi Nora. Di situ nggak ada cerita neraka di ayat itu loh. Kenapa kau tadi ngomong neraka? Enggak. Iya, Lalu kenapa kau ngomong kemudian neraka? di ayat Kau Jangan menambah emosi, data, kau jangan menambah emosi. ayat aja kau. Jangan emosi. Jangan ajar kau menambah ayat Kemudian- di dalam Bible sendiri. Mana situ dalam neraka? Kemudian di ayat 4
Kemudian dia yang 41 yang seperti yang dibilang Hesti tadi, itulah neraka. Nah gitu. Nah, sekarang begini. Nah. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang Nah. terkutuk." Siapa yang terkutuk? Terus Siapa yang terkutuk? Siapa yang Jangan dulu, terkutuk? siapa yang terkutuk? siapa di situ? Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Kok lari ke sana lagi? Loh, Kok lari yang ke situ? terkutuk ini siapa loh? Katanya begini. Dan ia akan Konteksnya. berkata juga kepada Enggak, mereka yang di konteksnya. sebelah kirinya. Kau bisa diam nggak? Kau tidak saya turunkan Nah. kau. Enyala, katanya kan. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang Yang terkutuk? di konteks ayat itu siapa? Ya, siapa di situ di Loh, konteksnya siapa yang kambing-kambing terkutuk sebelah di sini? kirinya kan? Siapa yang terkutuk? Kambing yang sebelah kirinya. adalah yang sebelah kirinya adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Nah, siapa yang dimaksud Siapa kambing di yang sebelah kiri terkutuk? situ? Siapa yang terkutuk? Ya orang-orang yang Yang mana? orang-orang yang tidak Jangan percaya kau aja, dialah itu yang terkutuk. Galatia 3:13, siapa yang terkutuk di situ? Itu beda konteks, Bro. Loh, sebab Beda ada lagi konteksnya di tertulis, situ. sebab ada tertulis terkutuklah yang Beda. digantung di kayu salib. Nah, itu kan salah satu Bukan. terkutuk tuh. Yang digantung di kayu salib itu kan Iya. terkutuk. Siapa yang terkutuk di situ? Kalau kita mau membahas Jing, Galatia Jing. 3:13. Makasih, Jing. Silakan Randy. Saya tanya siapa yang dikutuk di Galatia 3:13? Tuh banyak tuh menjawab, Yesus, Yesus. Kenapa kau malu kalau Tuhan kamu juga dikutuk di situ? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35, Kisah Para Rasul 2 nomor 35, ya, kalian menjadikan orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang disalibkan, yang mati disalibkan itu juga terkutuk. Kalian jadikan Tuhan dan Kristus. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin terkutuk. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin tersalibkan. Paham ya? Jadi yang dikutuk di kayu salib itu siapa? Ilebis. Tahu kok Ilebis? Iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.